Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eni Sugiantari dengan NIM 24021380067. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan judul Kedatangan Islam ke Bumi Melayu, Teori-Teori Penyebaran Agama Islam. Selamat menyaksikan. Nah, jadi teman-teman, kedatangan Islam ke bumi Melayu itu merupakan salah satu peristiwa penting yang membawa perubahan besar dalam sejarah dan peradaban masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebelum kedatangan Islam ini, masyarakat Melayu itu menganut kepercayaan animisme, Hindu, dan Buddha yang telah berakar kuat melalui pengaruh India. Namun, setelah masuknya Islam pada sekitar abad ke-12 hingga ke-15 Masehi telah membawa transformasi yang sangat mendalam tentang aspek keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, Islam masuk ke bumi Melayu itu melalui berbagai jalur, terutama jalur perdagangan maritim. Para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran-ajaran agama Islam. Selain itu, pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk setempat, serta peranan utama ulama dan pendakwah turut mempercepat proses penyebaran Islam di kawasan ini. Dengan demikian, kedatangan Islam ke bumi Melayu ini tidak hanya merupakan peristiwa keagamaan saja, tetapi juga sebuah proses peradaban yang mengubah cara hidup, pandangan dunia, serta jati diri masyarakat Melayu hingga ke masa kini. Nah, adapun tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam penyebaran Islam di bumi Melayu itu adalah yang pertama, ada Sultan Malik As-Saleh. Beliau merupakan raja pertama Samudra Pasai di Aceh, merupakan penguasa pertama di Nusantara yang memeluk Islam dan menjadikan Pasai itu sebagai pusat dakwah serta perdagangan Islam. Dari sinilah Islam mulai berkembang ke wilayah Melayu lainnya. Nah, yang kedua ada Syekh Ismail Al-Sumatrani. Ia dikenal sebagai penasehat raja dan pengajar ilmu agama bagi masyarakat setempat. Nah, yang ketiga itu adalah Hamzah Fansuri, yaitu seorang sufi dan penyair besar yang berasal dari Aceh. Melalui karya-karyanya, ia memperkenalkan nilai-nilai keagamaan, tauhid, kebijaksanaan Islam dengan bahasa Melayu yang indah, sehingga ajarannya mudah diterima oleh masyarakat. Yang keempat adalah Sunan Kalijaga, yaitu salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya dan kesenian seperti wayang kulit, gamelan, dan pakaian adat. Meskipun berasal dari Jawa, pengaruh dakwanya juga menjangkau wilayah Melayu karena pendekatannya yang lembut dan penuh toleransi. Yang kelima adalah Parameswara, pendiri Kesultanan Malaka yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Di bawah kepemimpinannya, Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam ke seluruh semenanjung Melayu dan Kepulauan Nusantara. Yang keenam itu ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh, juga memiliki peran penting sebagai ulama dan sufi kerajaan. Ia banyak menulis kitab dalam bahasa Arab dan Melayu yang membantu memperdalam pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Yang terakhir itu adalah Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama dari Gujarat yang datang ke Aceh dan menjadi penasehat Sultan Tajul Alam Safiyatuddin. Ia dikenal melalui karya momentumnya yaitu Bustanus Salatin yang berisi ajaran moral, hukum, dan pemerintahan menurut Islam. Kehadiran para tokoh tersebut membuktikan bahwa penyebaran agama Islam itu di bumi Melayu ini berjalan dengan cara yang damai dan berlandaskan ilmu, budaya, serta keteladanan akhlak. Melalui perjuangan mereka, Islam tumbuh dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Melayu hingga saat ini. Adapun teori-teori masuknya Islam ke bumi Melayu itu tuh ada 6. Yang pertama adalah teori Arab. Nah, di teori Arab ini, dalam seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia tahun 1962, Hamka menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, bukan melalui India, bukan pada abad 11, akan tetapi Islam masuk pada abad pertama Hijrah, yaitu abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Naqib Al-Atos.
dengan mengkaji literatur Melayu abad ke-10 dan 11 Hijriah, yaitu sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Karena dalam berbagai tulisan Melayu selalu disebutkan peran bangsa Arab dalam proses Islamisasi. Nah, yang kedua itu adalah teori India. Nah, dalam teori kedatangan Islam ke Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang dari India telah dipelopori oleh orientalis seperti Shokhaurongje dan Brian Harrison. Teori ini diperkuat lagi dengan bukti lama, yaitu penemuan-penemuan batu nisan seperti batu nisan di Pasai yang bertanggal 17 Zulhijjah 830 Hijriah, yaitu 27 September 1428, mirip dengan batu nisan yang ada di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Sementara itu, didapati juga pendapat yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Malabar, bukan Gujarat. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan mazhab yang dianut oleh masyarakat Nusantara dengan masyarakat di Malaka, yaitu menganut mazhab Syafi'i. Sedangkan di Gujarat, masyarakatnya mengamalkan mazhab Hanafi. Yang ketiga adalah teori Cina. Terdapat juga teori yang mengatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara melalui negeri Cina, karena Islam telah sampai ke Cina pada zaman pemerintahan dinasti Tang sekitar tahun 659 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Emmanuel Gondino de Evedia yang digunakan oleh Othman dalam tulisannya yang mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara dari Cina melalui Kanton dan Hainan pada abad ke-9 Masehi dengan bukti ditemukan batu bersurat di Kuala Barang, Telanu yang terletak di pantai timur tanah Melayu. Yang keempat adalah teori Eropa. Teori yang menyatakan bahwa Islam itu datang dari Eropa secara mutlak berpegang pada apa yang disebutkan oleh pengembara Italia Marco Polo bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah pada abad ke-13 Masehi di sebelah utara Pulau Sumatera. Dalam hal ini mereka membatasi pendapat hanya pada perjalanan Marco Polo ke daerah tersebut dengan terjadi pada tahun 1292 Masehi. Pendapat Syarif Alwi bin Thohir Al-Haddad, salah seorang mufti keturunan Johor, Malaysia, mengatakan bahwa pendapat-pendapat para sejarawan tentang masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah tidak tepat, terutama pendapat sejarawan Eropa yang menetapkan masuknya Islam ke Jawa pada tahun 800 sampai 1300 Hijriah, di Sumatera dan Malaysia pada abad ke-7 Hijriah. Kenyataan yang benar bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Karena sesungguhnya Islam telah mempunyai raja-raja di Sumatera pada abad ke-6 bahkan ke-5 Hijriah. Nah, yang terakhir itu adalah teori Bengali atau Bangladesh. Teori yang berkeyakinan bahwa Islam itu datang dari Bengali atau kini disebut dengan Bangladesh, yang diajukan oleh Fatimi. Fatimi berargumentasi bahwa kebanyakan orang berkemuka di Pasai adalah orang yang Bengali atau keturunan mereka. Elemen-elemen prestasi yang ditemukan di Terengganu juga lebih mirip dengan prestasi yang ditemukan di Leran. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu adalah Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Awal kedatangan diduga akibat hubungan dagang antara pedagang Arab dari Timur Tengah di daerah sekitar India dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Namun demikian, sejak kedatangan Islam secara berangsur-angsur mulai meyakini dan diterima sebagai agama baru oleh masyarakat Melayu Nusantara. Proses Islamisasi di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari persamaan peranan kerajaan Islam. Berawal ketika raja setempat memeluk Islam, selanjutnya diikuti para pembesar istana, kaum bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Sekian penjelasan dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.